Shalom adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai ayat 11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa engkau berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam nats hari ini itu membahas tentang 3 tokoh, yaitu Ananias, Safira, dan Petrus. Nah, di dalam perikop ini diberitahukan tentang Ananias dan Safira yang berbohong kepada Petrus tentang hasil penjualan sebidang tanah tersebut. Pada awalnya mereka sudah bersepakat untuk memberikan seluruh hasil penjualan tanah itu. Tetapi setelah mereka menjualnya, mereka malah membohongi rasul tersebut dan hanya memberikan separuh dari hasil penjualannya. Ketika Petrus mengetahui hal itu, Petrus menanyakannya kepada Ananias, dan Ananias pun berbohong. Namun, ketika Ananias berbohong, putuslah nyawanya. Dan istrinya Safira tidak mengetahui hal itu. Setelah kira-kira 3 jam lamanya, Safira datang ke tempat itu dan melihat banyak orang di sana. Kemudian Petrus menanyakan hal yang sama kembali kepada Safira. Namun ternyata karena mereka sudah sepakat pada awalnya, Safira pun kembali berbohong kepada Petrus. Dan hal yang sama terjadi kepada Safira. Dia pun tiba-tiba rebah dan kemudian putuslah nyawanya. Dan orang-orang menguburkan Safira di samping kuburan suaminya Ananias. Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak memiliki sebuah cerita. Ada teman kakak yang namanya Andi. Andi ini disuruh oleh ibunya untuk menjaga adiknya Jessica. Kemudian supaya Andi mau menjaga Jessica, ibunya memberikan uang 10.000. Ibunya berkata seperti ini, "Andi, nanti kalau kamu menjaga adikmu, ini uang ada 10.000, kalian berdua masing-masing ibu berikan 5.000. Tetapi karena pikiran Andi adiknya ini masih kecil, maka
Andi membohongi adiknya. Kemudian dia pun memberikan adiknya hanya 2.000. Berarti Andi mengambil 3.000 uang Jessica. Nah, apakah hal ini berdosa? Ya, tentu. Ini merupakan sebuah dosa karena Andi sudah berbohong kepada Jessica. Nah, adik-adik, dari hal ini kakak ingin menekankan kepada adik-adik agar anak sekolah minggu tidak boleh berbohong. Karena itu, ketika kita berbohong, kita juga melakukan kebohongan di hadapan Tuhan. Dan adik-adik sekolah minggu diharuskan untuk menjadi anak-anak yang jujur, yang selalu melakukan yang sesuai dengan perintah Tuhan, agar barang siapa yang melakukan perintah Tuhan, dia adalah kesayangan Tuhan. Amin.